Pemerintah Indonesia baru-baru ini menegaskan bahwa cadangan beras nasional sangat aman, bahkan di tengah rencana ekspor ke Malaysia. Klaim ini didukung data konkret, stok beras di gudang negara melimpah, jauh melebihi kebutuhan domestik. Wakil Menteri Pertanian menegaskan, volume ekspor yang direncanakan sangat kecil dibandingkan serapan harian nasional. Jika ekspor terrealisasi, ini akan menjadi simbol perubahan dari negara pengimpor menjadi negara yang mampu mengekspor. Namun pemerintah tetap wajib memastikan data di atas kertas benar-benar mencerminkan ketersediaan beras hingga ke seluruh pelosok negeri. Permintaan ekspor beras dari Malaysia ke Indonesia saat ini hanya sekitar 2.000 ton per bulan, angka yang sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas produksi dan serapan beras nasional. Permintaan ini muncul di tengah kebutuhan Malaysia untuk menstabilkan pasokan beras domestik mereka. Namun bagi Indonesia, volume tersebut tidak memberikan tekanan berarti pada stok nasional. Untuk memberikan gambaran, serapan harian Bulog, lembaga yang bertanggung jawab atas cadangan beras pemerintah, mencapai 12.000 hingga 20.000 ton setiap harinya. Artinya, dalam satu hari saja, Bulog mampu menyerap 6 hingga 10 kali lipat dari permintaan ekspor Malaysia per bulan. Jika dihitung dalam skala bulanan, Bulog mampu menyerap sekitar 360.000 ton beras. Angka ini benar-benar jauh melampaui permintaan ekspor Malaysia, sehingga ekspor ke negara tetangga tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan beras di dalam negeri. Bahkan, jika kita bandingkan, volume ekspor yang direncanakan ke Malaysia setara dengan hasil serapan Bulog dalam waktu hanya beberapa jam saja. Dalam satu hari kerja, Bulog sudah bisa memenuhi permintaan ekspor sebulan penuh. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah merasa sangat nyaman untuk membuka peluang ekspor ke Malaysia. Mereka yakin bahwa dampak ekspor terhadap stok nasional sangat minimal, bahkan hampir tidak terasa. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi petani dan pelaku usaha beras di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa kemampuan serapan tinggi ini sangat bergantung pada musim panen. Ketika panen raya tiba, stok beras melimpah dan serapan Bulog bisa berjalan optimal. Sebaliknya, di luar musim panen, pasokan bisa menurun dan serapan pun melambat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan analisis stok beras tidak hanya didasarkan pada kondisi puncak saat panen raya, tetapi juga memperhitungkan siklus produksi sepanjang tahun. Dengan perencanaan yang matang, ekspor beras ke Malaysia dapat dilakukan tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional. Tahun 2025, stok cadangan beras pemerintah CBP mencapai rekor hampir 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pencapaian ini diraih sepenuhnya dari produksi dalam negeri, tanpa impor beras medium. Stok ini jauh di atas ambang batas aman, memberi pemerintah fleksibilitas dalam mengelola pasokan dan harga. Keberhasilan ini adalah hasil kebijakan, kerja keras petani, dan dukungan berbagai pihak. Namun, mempertahankan rekor ini adalah tantangan berikutnya. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang berhasil dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Di balik rekor stok, Bulog berhasil menyerap 1,8 juta ton beras dari petani Januari-Mei 2025. Puncaknya, April 2025, Bulog menyerap lebih dari 1,3 juta ton dalam sebulan, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Penyerapan masif ini memberi kepastian pasar bagi petani dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini didukung regulasi yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam kondisi apapun. Jaminan ini melindungi petani dari anjloknya harga saat panen melimpah. Namun, penyerapan besar juga menuntut kapasitas logistik dan manajemen kualitas yang baik. Gudang Bulog penuh, bahkan harus menyewa gudang swasta hingga 1,15 juta ton untuk menampung surplus. Ini menandakan keberhasilan panen, tapi juga menambah biaya logistik dan pengelolaan stok. Menyimpan jutaan ton beras memerlukan sistem manajemen canggih agar kualitas tetap terjaga. Pengawasan kualitas di banyak gudang, termasuk sewaan, menjadi lebih kompleks. Kondisi ini mendorong wacana ekspor sebagai solusi mengurangi tekanan logistik. Ekspor bukan hanya soal devisa, tapi juga strategi manajemen stok. Namun, kebutuhan domestik tetap prioritas utama. Ekspor ke Malaysia dirancang melalui skema business-to-business, B2B, bukan antar pemerintah langsung. Bulog akan menjadi perwakilan Indonesia dalam transaksi ini,
memberi fleksibilitas negosiasi harga dan volume. Realisasi ekspor masih menunggu keputusan akhir dari Malaysia. Indonesia sudah siap, tinggal menunggu permintaan resmi. Rencana ini juga bagian dari diplomasi beras, memperkuat hubungan regional dan citra Indonesia sebagai negara eksportir. Namun, negosiasi B2B punya tantangan, harga, kualitas, dan logistik harus disepakati kedua pihak. Keberhasilan ekspor sangat bergantung pada kemampuan negosiasi Bulog. Di tengah euforia atas surplus beras yang terjadi saat ini, para ahli mengingatkan bahwa kondisi ini bersifat musiman dan tidak bisa dijadikan patokan untuk jangka panjang. Mereka menekankan bahwa surplus yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari panen raya yang hanya terjadi pada periode tertentu dalam setahun. Setelah masa panen puncak berlalu, stok beras nasional akan mulai menurun secara bertahap, sehingga perlu ada langkah antisipasi agar tidak terjadi kekurangan di kemudian hari. Para ahli memperingatkan bahwa stok beras yang melimpah saat ini bisa cepat menipis jika tidak dikelola dengan baik, terutama ketika memasuki musim paceklik. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan ekspor beras harus benar-benar mempertimbangkan proyeksi neraca beras nasional, termasuk potensi kebutuhan dalam negeri yang bisa meningkat sewaktu-waktu akibat faktor cuaca, bencana alam atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, para pakar menyoroti pentingnya data yang akurat dan transparan dalam pengambilan keputusan. Rapat-rapat koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan pelaku usaha harus didasarkan pada proyeksi yang realistis agar distribusi beras tetap lancar, terutama saat musim paceklik tiba. Kritik juga muncul terhadap kebijakan penyerapan Bulog yang cenderung menyerap gabah dalam kondisi apapun, tanpa memperhatikan kualitas. Para ahli menilai, kebijakan ini berisiko menurunkan standar mutu beras nasional dan bisa berdampak pada daya saing di pasar internasional. Jika gabah berkualitas rendah dihargai sama dengan gabah berkualitas tinggi, petani akan kehilangan insentif untuk meningkatkan mutu hasil panen mereka. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat upaya peningkatan produktivitas dan kualitas beras nasional. Selain itu, penyerapan gabah tanpa seleksi kualitas juga akan membebani Bulog dengan biaya pengelolaan pasca panen yang lebih tinggi, karena harus melakukan sortir dan perbaikan mutu di kemudian hari. Hal ini tentu saja berdampak pada efisiensi dan anggaran negara. Catatan kritis dari para ahli ini sangat penting agar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan beras terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Evaluasi berkala dan keterbukaan terhadap masukan menjadi kunci agar kebijakan tetap relevan dan efektif. Keberhasilan hari ini memang patut disyukuri, namun harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko jangka panjang. Dengan memperhatikan catatan kritis para ahli, diharapkan Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan dan tidak terjebak dalam euforia sesaat. Tantangan utama setelah panen raya adalah menjaga stok tetap aman hingga musim panen berikutnya. Setelah petani bekerja keras di sawah dan hasil panen melimpah, tugas besar berikutnya adalah memastikan beras yang sudah dipanen bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama berbulan-bulan ke depan. Ini bukan sekadar soal menyimpan beras di gudang, tapi juga soal mengelola distribusi, menjaga kualitas, dan mengantisipasi berbagai risiko yang bisa muncul di tengah perjalanan. Konsumsi berjalan terus, sementara pasokan dari sawah mulai berkurang. Setiap hari, jutaan keluarga di seluruh Indonesia membutuhkan beras untuk makan. Permintaan yang stabil ini membuat stok harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi kelangkaan. Jika stok menipis, harga bisa melonjak dan masyarakat yang paling rentan akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara konsumsi dan pasokan menjadi sangat penting. Pemerintah harus memantau proyeksi konsumsi dan produksi secara akurat agar stok tidak menipis. Setiap data yang masuk dari lapangan harus dianalisis dengan cermat, mulai dari jumlah panen, distribusi, hingga potensi gangguan di masa depan. Koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan stok nasional tetap terjaga. Data BPS dan USDA menunjukkan proyeksi produksi beras Indonesia sangat tinggi tahun ini. Angka-angka ini memberikan harapan bahwa kebutuhan nasional bisa tercukupi, bahkan ada peluang untuk menambah cadangan. Namun, proyeksi ini tetap harus diuji dengan realita di lapangan, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhir.
Namun realisasi tetap bergantung pada faktor cuaca, hama, dan harga input produksi. Banjir, kekeringan, serangan hama, hingga kenaikan harga pupuk bisa mengancam hasil panen. Oleh sebab itu, petani dan pemerintah harus selalu waspada dan siap mengambil langkah cepat jika terjadi gangguan. Pemantauan stok dan program peningkatan produktivitas harus terus berjalan sepanjang tahun. Tidak hanya saat panen raya, tapi juga di masa-masa paceklik, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pelatihan untuk petani, perbaikan infrastruktur, dan pengawasan distribusi menjadi kunci utama dalam menjaga momentum ini. Menjaga momentum berarti memastikan mesin produksi pangan nasional tetap efisien, tidak hanya saat panen raya. Setiap rantai pasok, mulai dari petani, penggilingan, hingga distribusi ke pasar, harus berjalan lancar. Dengan begitu, stok nasional tetap aman, harga stabil, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi sepanjang tahun. Kesimpulannya, kekhawatiran masyarakat soal ekspor beras ke Malaysia tidak perlu berlebihan. Volume ekspor sangat kecil dibandingkan stok nasional yang hampir 4 juta ton. Keberhasilan penyerapan dan rekor stok tanpa impor adalah tonggak sejarah menuju kedaulatan pangan. Tantangan logistik dan manajemen kualitas tetap harus diwaspadai, tapi ini adalah tantangan dari keberhasilan, bukan krisis. Pemerintah telah menunjukkan kesadaran dan upaya mengatasi tantangan ini. Pesan utamanya ketersediaan beras nasional terjamin. Masyarakat tak perlu gusar. Nasi akan tetap tersedia di meja makan kita semua.